Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana Bapak yang Bapak sayangi, baik kelas 10 akuntansi 1 maupun 10 akuntansi 2. Kembali lagi pembelajaran kita dengan spreadsheet, tentunya bersama Bapak. Ya, walaupun lama tak bertemu, sudah masuk ke bulan ketiga kita belajar, tapi pembelajaran tatap muka belum bisa kita laksanakan. Bapak berharap kalian selalu semangat, punya motivasi tinggi untuk belajar dari rumah. Karena apapun ceritanya, kita harus sadari bahwa pendidikan merupakan hal pokok kalau kita ingin melewati hidup dengan baik. Tanpa pendidikan, kita mungkin akan salah jalan atau mungkin tak tahu jalan. Jadi Bapak berharap di masa pandemi begini pun kita harus tetap punya semangat yang kuat untuk terus belajar, terus mengasah kemampuan, tidak merasa aku kurang ini, aku kurang itu. Tapi ketika kita tahu kekurangan kita itu, kita harus tambal dengan kelebihan kita. Oleh sebab itu, Bapak berharap kalian semua selalu semangat dan harus menyadari tantangan itu, tantangan pembelajaran pandemi sekarang harus mampu menguatkan kita, membuktikan kita bahwa kita generasi, ya kalaupun tidak generasi emas, tapi kita termasuk generasi sejenis, ya Bapak katakan batang ubi kayu ya. Ketika ditanam di tanah subur, dia tumbuh subur. Ketika ditanam di tanah gersang, dia tetap tumbuh. Bapak berharap kita mampu seperti itu, ya. Kita mampu seperti itu. Kita lebih kuat, lebih semangat, dan lebih hebat. Nah, Bapak semuanya, kita lanjutkan. Oke, kembali ke pelajaran. Fokus kita semoga tetap terus semangat. Kemarin pada minggu lalu kita atau Bapak sudah menyampaikan kepada kalian, memberikan tugas kepada kalian. Ini ada posisi kapal. Nih, posisi kapal, tabelnya sudah Bapak serahkan ke kalian untuk dibuat. Bapak berharap kalian semua sudah buat. Nah, sekarang tugas Bapak adalah menjelaskan nih bagaimana mengisinya ya, bagaimana mengisinya yang Bapak kuningi. Ya, ini yang akan Bapak jelaskan. Nah, sebenarnya kalau tidak ingin belajar, mudah mengisinya. Ya, berarti kira-kira ya ini kan posisi. Ya udah lihat aja di bawah. Kalau posisi kapalnya kode kapalnya 1, pelabuhan 1, ketik saja pelabuhan 1. Mudah kan? Pelabuhan 1. Pak, dari mana Bapak bilang itu pelabuhan 1? Ini nak, kode kapalnya tergantung kode di depan. 1 kurang, 2 kurang, 4 kurang, 1 kurang, 1 kurang, 2 kurang, 3 kurang, 2 kurang, 2 kurang, 2 kurang. Nah, ini dasarnya. Tapi Bapak tidak ingin seperti itu. Bapak tidak ingin membodohi diri. Ya, kalau ini hanya segini tabelnya. Kalau sampai ribuan ke bawah, bagaimana? Ya, ini gunanya kita belajar rumus. Ya, belajar rumus. Agennya juga, kalau Bapak mau, ya ketik aja sendiri. Kalau kodenya 1, Andika, tinggal buat. Kalau kodenya 2, agennya Tanjung. Kodenya 3, Kala. Kodenya 4, Taba. Ya sudah, tinggal Bapak ketik saja. Tapi Bapak tidak ingin seperti itu. Bapak tidak ingin membodohi diri. Bapak ingin mengajarkan kalian bagaimana rumusnya. Jadi, perhatikan anak Bapak. Bagaimana membuat rumusnya? Dalam rumus, yang paling urgen itu nak, sama dengan. Kalau tak ada sama dengan, itu enggak rumus namanya. Sekali lagi, kalau tidak ada sama dengan, bukan rumus namanya. Ya, jadi sama dengan. Nah, yang dibutuhkan di sini, nah, ini ada tabel bacaannya ya. Ini ada tabelnya, ada tabel arraynya.
yang dibaca dari mana rumusnya nanti atau dasarnya dari mana. Nih, kalau dia ke samping, nah itu pembacaannya horizontal. Kalau dia ke bawah, berarti pembacaannya vertikal. Contoh, ini kan kode kapalnya kemana? Ke samping atau ke bawah? Kode kapalnya dia ke bawah. Dasarnya kan kode kapal. Mohon maaf, kode kapalnya kan dia ke kanan. Dasarnya kode kapal. Berarti ini horizontal. Ini kode kapalnya ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti ini vertikal. Kalau vertikal berarti V look up. Ingat, kalau vertikal V look up. Berarti kalau yang ini kode kapalnya ke samping apa? Horizontal, H look up. Nah, kalau yang ini posisi kapalnya ke bawah, berarti V look up. Begitu. Paham? Kalau dia ke kanan, ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan berarti H look up, sedangkan dari atas ke bawah itu V look up. Nah, untuk mengisi rumus ini, posisi kita gunakan apa? Kan kode kapalnya ke bawah, berarti V look up sama dengan V look up. Buka kurung. Ya. Mana yang dilihat, mana kuncinya? Ya, atau mana lookup value, mana yang dilihat? Ini. Ya, kode kapal. Tapi apakah semuanya mau dilihat? Tidak. Jadi yang mana? Hanya awalannya saja. Berarti kita bikin dulu nilai, value. Ya. Nilai yang mana? Nilai sebelah kiri, berarti left. Kenapa sebelah kiri, Pak? Angka satunya kan di sebelah kiri. Left. Kemudian kiri ke berapa? Ya, kiri yang mana? Kiri yang ini, Pak. Ya udah, klik. Kiri 4 kan? Iya. Kemudian yang ke berapa? Atau berapa huruf? Satu saja. Berarti pisahkan. Ini pemisahnya adalah titik koma. Mungkin di komputer kalian perhatikan rumus ini, Nak. Mungkin di komputer kalian pemisahnya adalah koma, atau bisa juga titik koma sama dengan Bapak. Bapak bikin titik koma 1 karena hanya 1 digit yang diambil. Kemudian tutup. Sudah berapa buka kurungnya? Ini karena yang diambil cuma sampai ini ya, left sama ini harus ditutup berarti. Kemudian pisah lagi titik koma. Oke. Kemudian blok tabel dasarnya atau tabel array-nya. Setelah kamu blok, kunci. Jadikan absolut. Ingat, bagaimana menjadikan absolut? Pakai F4 atau Fn F4, tergantung komputernya. Kebetulan di komputer Bapak pakai Fn F4. Sudah. Setelah itu, perhatikan. Pisahkan lagi. Yang diminta posisi kapal atau agen? Posisi kapal. Kalau posisi kapal yang diminta, kolom ke berapa? Ini kode kapal kolom 1, posisi kapal berarti kolom ke 2. Berarti buat 2. Kemudian mau true atau false? Tentunya kita bikin true, 0. Oke. Enter. Yes. Hasilnya pelabuhan 1. Padahal kalau kita lihat di atas sini, ini rumusnya VLOOKUP, tapi hasilnya pelabuhan 1. Kita tarik ke bawah. Perlu lagi ngetik? Tidak. Tinggal tarik saja. Bagaimana tadi, Pak? Kok bisa langsung gitu? Klik di sudut kiri, sudut kanan bawah, tarik ke bawah, hasilnya selesai. Jadi, agen juga demikian, ya. Agen juga demikian. Caranya mudah. Tak perlu diketik lagi sebenarnya, kalau kan rumusnya sama. Agen kan rumusnya dari sini. Iya kan? Jadi tinggal kalian copy. Tapi mengkopinya nggak bisa asal copy. Klik dulu di sini, buat tanda petiknya supaya dia tetap value jadinya, tidak rumusnya bergeser. Pastikan di sini. Ini kembalikan lagi, hilangkan tanda petiknya ini. Ya, hilangkan tanda petiknya, enter dulu, selesai. Baru sekarang ini kita olah. Nah, Bapak, agen perbedaannya sebenarnya yang dibaca tetap dari sini, dari 1 ini, ya kan? Tetapi yang membedakannya adalah agen itu di kolom keberapa? Kolom ketiga.
Nah, kolom ketiga tadi yang berubah itu yang mana? Ini kuncinya kan di sini. Kolomnya, kolom keberapa yang dibaca. Kalau tadi kolom kedua untuk menunjukkan pelabuhan. Nih, pelabuhan 1, pelabuhan 2 kan kolom kedua. Agen kolom ketiga, jadi kan 3. Enter. Benar tidak? Kalau pelabuhan 1, agennya si Andika. Benar, pelabuhan 1 Andika. Tarik lagi ke bawah. Selesai. Kemudian berangkat dari, ya. Berangkat dari, nah ini perhatikan. Berangkat dari dan tujuan ke. Ini sudah horizontal, ya. Sudah horizontal. Jadi rumusnya pasti H look up. Ya, rumusnya sudah pasti H look up. Nah, enggak apa-apa. Kembali lagi. Rumusnya yang kita lihat ini kan H look up, tapi kan nggak semuanya mau dibaca. Yang dibaca itu yang mana? Cuman kode 3 terakhir. Berarti value, ya, atau langsung karena ini huruf tak perlu. Kenapa? Kalau ini angka, jadi kita harus ambil value. Jadi karena ini huruf SSI, huruf semua 3 hurufnya nggak ada angkanya, nggak, bukan angka, langsung saja right. Tapi kalau angka tadinya harus kita bikin value-nya dulu supaya dibacanya, ya. Right. Kemudian blok. Berapa angka yang mau diambil, pisahkan. Berapa digit yang mau diambil? 3 digit. 3. Tutup lagi. Ya. Kemudian pisahkan. Kemudian blok kodenya. Absolutkan FN F4. Kemudian pisahkan lagi. Perhatikan baris keberapa kalau berangkat dari BPE Belawan Pekanbaru. Baris kedua. Ketik 2. Pisahkan lagi, enter 0, enter. Betul tidak? Kalau dia kodenya SSI, berangkatnya dari Surabaya. Kita lihat SSI Surabaya. Tinggal tarik. Ya, tinggal tarik. Tujuan sama rumusnya, hanya nanti kita buat dia tujuannya harus menggunakan row keberapa atau baris keberapa. Jadi Bapak copy lagi supaya lebih cepat. Bapak copy. Nah, ini Bapak kembalikan rumusnya karena tadi Bapak bikin tanda petik. Kemudian tujuannya Bapak hapus tanda petiknya. Baris keberapa tadi untuk tujuan? Baris ketiga. Ingat, ketika kamu membloknya jangan klik kode kapalnya. Ini juga. Jadi judul barisnya ini atau judul tabelnya tidak perlu dibikin. Ini juga kan tadi nggak Bapak blok. Yang Bapak blok hanya langsung dari sini. Ya, udah. Tarik. Selesai. Kemudian bongkar. Ya. Kalau berangkat dari mana, bongkarnya apa? Kan begitu. Berangkatnya dari mana, bongkarnya apa? Siapa? Oke. Untuk ini dulu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin atau ada yang pusing? Ada yang pusing? Tapi kalau ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Japri Bapak nanti berikutnya materi yang akan Bapak jelaskan adalah bongkar muat dan biaya bongkar muat ini. Nanti akan Bapak jelaskan sekaligus lagi. Jadi untuk hari ini Bapak jelaskan yang mudahnya dulu. Ya, mudahnya dulu, posisinya, agennya, ini sama rumusnya, pakai VLOOKUP, berangkat dari dan tujuannya itu pakai HLOOKUP. Nah, Bapak tetap semangat, ya, tetap semangat, harus mampu berjuang menyelesaikan tugas. Untuk hari ini demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan japri Bapak. Tapi mudah-mudahan tidak ada karena kalian pintar semuanya.